Miring, miring, miring. Kenapa naikin gitu? Miring naikin ya. Udah. Masuk. Klik nih. Jauhan. Mana colok? Colok mana? Ya. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمنقدم لا يمل سماعه تنزى عن طول رفيع ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ما مطلعتي وهب لي يا وهاب علما وحكمة وأنس بي يا رب في القبر والشتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة سمعت دعائي يا إلهي فاجد لنا بنيل المنى واختم لنا بالسعادة آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu ngaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan istiqomah, kemudian kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita sudah sampai ayat 128 ya. Wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha.
Sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Monggo baca dulu. Wa ini mura'atun, dan jika seorang istri yaitu perempuan, marfu'un itu dirofakkan, bifi'lin dengan fi'il, yufassiruhu yang menafsiri apa fi'il, ya yufassiruhu yang menafsiri akan fi'il apa khafat, lafal khafat. Khafat yang takut, siapa? Imro'ah. Tawaqqa'at yang takut, siapa? Imro'ah. Min ba'liha dari suaminya, imro'ah. Zaujiha suaminya, imro'ah. Tawaqqa'at kalau di sini yang tadaratu, berarti menunggu, ya. Nusuzan akan nusus. Nusus itu kalau bahasa Jawa purik, ya. Kalau diterjemah apa? Terjemah. Nusuzan apa? Apa nusuzan? Kalau di sini sombong,
Tarufu'an 'alaiha, sombong. Iya, sudah bersikap keras terhadap istrinya. Ya, nusuzan itu ya purik lah ya. Sudah tidak perhatian lagi, sudah tidak taat lagi. Ya, sudah tidak cinta lagi. Tarufu'an, sombong, 'alaiha, atas imro'ah, bitarki mudoja'atiha, dengan meninggalkan tidur bareng dengan perempuan, dengan istri. Jadi sudah tidak mau tidur bareng suaminya itu dengan istrinya. Sudah cuek, ya, sudah nggak ada perhatian. Nusuzan itu, ya, biasanya kalau ketemu kan ya langsung connect kan. Pak ini agak beda gitu. Ya, wat taksiri, dan taksir itu melanggar, pepeko kalau bahasa Jawanya itu. Fi nafaqatiha, dalam memberikan nafkah. Jadi sudah mengurangi nafkah. Biasanya perol-perolan, kalau ada duit itu ya dilihat, suruh ngambil semaunya kan. Sekarang udah mulai mengurangi jatah nafkahnya. Ya, biasanya nih kok sekarang jarang gitu. Udah enggak lagi begitu. Sudah mulai membatasi, ya, mengurangi jatahnya, jatah nafkahnya. Libugdiha, karena ya benci dengan istrinya itu. Udah mulai nggak suka, nggak tahu apa faktornya, apa penyebabnya. Namanya kehidupan rumah tangga. Ya Pak ya. Ya. Wa tumuhi ainihi, dan ngeliriknya matanya suami. Tumuhi ainihi ila ajmalin minha, kepada yang lebih cantik. Ternyata udah mulai melirik yang lain dia. Ada yang lebih, ada janda yang lebih cantik. Jadi udah berubah sikapnya, Pak. Tuh, ya. Nah, ini kan ayat membahas tentang masalah rumah tangga. Nah, pada minggu kemarin kan membahas tentang masalah fatwa. Ya, Allah berfatwa karena ada permintaan dari para sahabat tentang masalah perempuan. Maka Allah kan sudah memberikan fatwa bahwa pertama wajib muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang baik, gitu kan kemarin. Kemudian hak-hak waris perempuan pun ada, ya, tidak seperti di zaman jahiliyah yang tidak memiliki hak waris. Dalam Islam ada hak waris untuk perempuan, termasuk untuk anak-anak yatim yang perempuan pun mereka tidak boleh diperlakukan tidak adil, terutama dalam masalah hak-hak mas kawin. Dia harus diberikan sesuai dengan sebagaimana layaknya perempuan-perempuan yang lain. Tidak boleh hanya dimanfaatkan saja. Nah, itu masalah perempuan kemarin. Wajibnya untuk muasyarah bil ma'ruf. Jadi suami wajib mempergauli istri dengan cara yang baik, yaitu dari sisi perkataan, perbuatan,
termasuk dari sisi nafkah juga harus diberikan hak-haknya, termasuk dari sisi pembagian giliran waktu. Kalau ya bapak sudah mampu untuk memiliki istri lebih dari satu. Nah sekarang ada kasus baru, yaitu masalah perempuan yang khawatir suaminya ya sudah berpaling dari dirinya, sudah tidak perhatian lagi, ya sudah nusyuz, suaminya nusyuz terhadap istrinya, ya. Tanda-tandanya ada. Pertama, sudah tidak mau tidur bareng. Jadi kalau suami sudah nggak mau tidur bareng dengan istri, oh berarti itu tanda-tandanya ya nusyuz, ya. Biasanya langsung nempel kan kalau pulang itu, nempel. Tapi ini begitu pulang nyari tempat sendiri, tidurnya di luar, di ruang tamu, nggak mau bareng. Itu nusyuz namanya, ya. Nggak tahu apa masalahnya, itu kan. Apa masalahnya dari istri atau dari masalah eksternal dari luar. Nafkahnya mulai dikurangi, tapi wajibnya tetap, cuma dikasih wajibnya doang. Jadi kok biasanya dilebihi, ya ini enggak. Biasanya kebutuhan sekunder pun, tertier pun dicukupi lah, tapi ini kok hanya dikasih yang wajibnya untuk makan. Yang sunnah-sunnahnya tidak dikasih. Ya, kalau yang wajib tetap Pak, walaupun Bapak nggak suka dengan istri, selama masih ada ikatan pernikahan, ya wajib harus diberikan nafkahnya itu, nafkah wajibnya itu. Standarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan berarti dalam kondisi Bapak nusyuz dengan istri kemudian diputus semuanya, tidak boleh. Selama masih ada ikatan pernikahan, nafkah wajib harus diberikan. Hanya mungkin tidak seroyal ya ketika masih ada rasa cinta. Dikasih semuanya, minta jajan apapun dibelikan. Kalau ini enggak, sudah dibatasi. Karena ada kebencian yang timbul di dalam diri suami, itu bisa saja. Faktornya macam-macam lah, mungkin perilaku istri dan lain sebagainya yang sudah tidak bisa dinasehati, kan bisa saja, ya. Atau suami punya pandangan baru di luar karena sudah ketemu, kenalan, ternyata pingin nambah lagi umpamanya. Jadi yang lama agak dikesampingkan umpamanya, tapi itu Pak, ya. Atau dia berpaling, tidak acuh, ya, iradon, tidak acuh, atau berpaling anha dari perempuan atau istrinya, biwajihi, dengan wajahnya. Jadi udah nggak mau perhatian, ya. Jadi kalau ketemu itu kayak membuang muka lah. Gitu. Berarti ada permasalahan di sini. Nah, yang dimaksud i'radun di sini biwajihi itu adamul basyasha. Jadi wajahnya udah enggak acir. Ya.
Jadi udah bermuka masam lah, udah asem, ya, udah nggak ramah lagi. Jadi ketemu itu sebenarnya udah nggak mau lihat sebenarnya. Maksudnya iradun itu adamul basyasah ma'ha wa liqa'uha biwajhihi abusin. Jadi sudah nggak bermuka manis lagi, mukanya sudah tidak manis lagi. Ya udah asem, bermuka masam. Ya, kalau ketemu sudah bermuka masam. Itu tandanya suami udah nusyuz. Berarti ayat ini ditujukan untuk istri dan suami. Ya, kalau sudah seperti itu maka ya fala junaha alaihima ay yusliha, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk berdamai. Kalau sudah begitu berdamailah, jangan diterus-teruskan. Ya, diajak ngobrol, apa masalahnya, kenapa kok kamu beda sekarang, ada masalah apa? Ya seperti biasanya kan, pasti kerasa lah suami istri tiap hari bareng, tiba-tiba kok agak beda ya Pak ya. Jadi Bapak nggak bisa membohongi istri Bapak kalau ada sesuatu perubahan di dalam diri Bapak ketika di rumah tangga. Ya. Jadi kalau ada kejadian yang seperti itu di dalam rumah tangga, maka ya langkah yang terbaik adalah untuk melakukan islah atau perdamaian antara suami dan istri. Ya. Nah, kata-kata ayusliha ini ada beberapa qiraat, Pak. Ada yang membaca ayyasolaha ada. Jadi fihi idghamut ta'i fil asli fis shad. Nah, dalam bacaan itu mengidghamkan ta di dalam asalnya di dalam shad. Jadi asalnya tasolaha ya tasolahu. Nah, karena tak dengan shad itu berdekatan, itu kalau dalam ilmu shorof ya, itu diidghamkan, jadinya as-solaha ya. Ya. Ya tasolaha tasolaha. Ya, asalnya tasolaha ya tasolahu tasoluhan. Ya. Terus diidghamkan jadi yasolaha. Masukkan an jadi ayas solaha. Itu qiraat pertama. Maknanya sih mendamaikan antara keduanya sama. Ya. Kemudian yang kedua ada juga yang membaca ayusliha dari lafaz aslaha, min aslaha yuslihu islahan. Jadi af'ala yufilu if'ala. Jadi dua qiraat ini dibaca, dua-duanya diakui ada riwayatnya. Jadi kalau ada yang membaca ayyasolaha ya itu qiraat yang lain. Tapi kalau di mushaf kita itu ayyusliha ya Pak ya. Ya ayyusliha bainahuma sulha. Ya. La isma fi dzalika 'alal mar'ah. Jadi tidak ada dosa dalam perdamaian itu atas seorang istri. Ya, idza salahathu, apabila istri berdamai dengan suami, ala tarkil qasmi, atas meninggalkan giliran. Jadi ya udah damai deh kalau gitu, supaya suaminya senang. Ya udah saya nggak perlu digilir waktunya. Kalau memang punya istri lebih dari satu, saya nggak minta hak giliran gitu istrinya untuk yang lain umpamanya. Atau nafkah
ya, mau nafkah, ya udah saya nggak meminta nafkah. Kalau si istrinya minta berdamai dengan syarat seperti itu umpamanya, itu nggak masalah. Awil kisah atau pakaian, termasuk sementara tidak dibelikan baju. Oh, jadi nggak dosa untuk perdamaian antara suami dan istri dengan syarat-syarat seperti itu, Pak. Jadi masalah giliran, masalah nafkah, masalah pakaian agak tidak diberikan kepada istrinya itu, ya, dengan menjadi syarat untuk perdamaian, Wala ala rajuli fi qabuli dzalika minha. Termasuk juga suami enggak dosa melakukan perdamaian dengan istri dengan syarat seperti itu tadi, dan suaminya menerima itu. Tuh, ya. Fil kismi wan nafaqah bi an tatruka lahu syai'an talaban li baqa'is suhbah, ya. Jadi berdamai dalam masalah giliran nafkah, ya, bi an tatruka lahu syai'an, yaitu si istri itu meninggalkan bagi suami sesuatu yang menuntut untuk tetap langgengnya, ya, hidup bersama. Yang penting masih bisa mempertahankan rumah tangga, ya. Kalau sampai suaminya nusus terhadap istrinya, jadi meminta penawaran, itu tidak masalah. Kalau memang si istrinya ridho dengan perdamaian yang seperti itu, ya Pak ya, yang penting masih bisa hidup bersama. Kalau tidak itu, ya sudah, berarti suami punya dua pilihan. Yang pertama, memberikan hak-hak istrinya, ya, hak-hak kepada istri, nafkah, giliran, ya, keperluannya harus dipenuhi. Itu yang pertama, ya. Kemudian pilihan yang kedua, ya, kalau memang sudah tidak mau bersama lagi, ya, pilihan kedua adalah, ya, mengfirqahnya, yufarikuha, yaitu menceraikannya. Jadi sebenarnya sih ada dua pilihan. Kalau memang masih bisa dipertahankanlah dengan upaya-upaya damai tadi itu, ya, tawar menawar dalam masalah giliran dan nafkah, ya. Nafkah terutama lah, kalau di kita kan istrinya kebanyakan satu nih masih. Kalau lebih dari satu baru masalah pembagian waktu bisa ditawar. Kalau masih satu, ya berarti dalam masalah nafkah, kira-kira ya suami mampunya berapa, yang penting masih bisa hidup bersama. Jadi kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, memang langkah yang harus ditempuh damai, Pak. Terutama ya mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Terutama ya komunikasi sih paling penting. Terbuka lah ya Pak ya, masalah sebenarnya apa. Saling mengukur kekurangannya, ya. Barangkali ada kekurangan dari sisi suami atau ada kekurangan dari sisi istri, terutama itu sih. Cara damainya itu seperti itu. Nanti kan ada titik temu. Ya, jadi langkah damai dulu ditempuh untuk mempertahankan rumah tangga. Ya, wasulhu khair, ya.
dan damai itu lebih baik antara suami istri. Karena kalau tidak damai perang, Pak. Kalau sudah perang, ya udah perang dunia pisah ya. Tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya. Tidak ada titik temu, tidak saling pengertian, tidak saling mengalah sih terutama. Kadang hal-hal kecil juga jadi masalah ya Pak ya. Kalau kita nggak mau ngalah salah satu bisa pak kekeh, udah tidak ada perdamaian. Wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik minal firqah, daripada berpisah. Jadi memang langkah yang harus ditempuh itu damai Pak. Cari maslahat lah, bagaimanapun caranya. Jadi diturunkan daya tawarnya gitu. Ya udah deh kalau begitu saya tambahin umpamanya. Saya nggak mau kalau sebulan cuma dikasih seperti ini. Saya nggak mau kalau dibatasi umpamanya. Saya pinginnya dipenuhi semuanya, jalan-jalan semua kebutuhan umpamanya. Nggak boleh dilarang-dilarang gitu. Nah itu kan ada tawar-menawar begitu kan. Nah itu dibicarakan. Berarti langkah damai yang harus ditempuh. Akhirnya kan ya udah deh kalau gitu. Akhirnya suami mengalah kan. Untuk menempuh cara damai untuk mempertahankan. Akhirnya ngalah, ya udah deh. Akhirnya harus dituruti juga kan, umpamanya. Karena damai itu lebih baik daripada berpisah, wan nusus dan nusus, ya. Purik, ya. Daripada daripada berumah tangga tapi di dalamnya nggak ada keharmonisan umpamanya, udah nggak tidur bareng, udah nggak mau terbuka kan, udah nggak mau peduli umpamanya, tapi masih satu rumah tangga kan, masih repot seperti itu. Wali uradi, dan sudah berpaling, ya, sudah tidak acuh, sudah cuek. Masih dalam satu rumah tapi cuek. Nah, itu kurang baik. Yang paling baik adalah menempuh cara damai. Qala ta'ala fi bayani ma jubila alaihi al-insan wa uhdiratil anfusus suh, dan dihadirkanlah apa anfusu, diri, asyuha, akan kikir, sifat kikir, ya. Syiddatul bukhli, akan sangat kikirnya, ya. Ay jubilat alaihi, ya, faka'annaha hadaratu la taghibu anhu, ya. Al makna anal mar'ata la takadu tasmahu binasibiha, ya, min zawjiha, bahwa perempuan itu, ya, dia loman terhadap bagiannya daripada suaminya. Warrajulu la yakadu yasmahu 'alaiha bi nafsihi idza ahabba ghairaha. Jadi memang nafsu itu dijadikan oleh Allah bersifat kikir. Jadi sama-sama bersikap mementingkan diri sendiri, ya. Suami juga begitu, istri juga begitu, ya. Keinginan dirinya yang harus lebih diutamakan, ya. Jadi istri kekeh dengan keinginannya sendiri, suami juga sama. Maka harus ditempuh langkah damai, ya. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat baik, ya, yaitu musyratan nisa, dengan cara mempergauli istri, ya.
mempergauli istri dengan cara yang baik. Wa tattaqu, dan bertakwa kalian, al-jura, akan melakukan penyimpangan, alaihinna, atas istri. Jadi jangan berbuat hal-hal pelanggaran terhadap istri. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi salah satu berbuat baik terhadap perempuan yaitu usratan nisa, muasyarah bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang baik dan tidak melakukan kedzaliman terhadap istri. Dan apapun itu yang dilakukan oleh suami istri, Allah Maha mengetahuinya. Fa yujazikum bihi, maka Allah akan membalas perbuatan kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi perbuatan suami istri pun itu akan ada pertanggungjawabannya, Pak, nanti di hadapan Allah, ya. Jadi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan, tidak boleh dilanggar oleh kita sebagai orang yang beriman. Jadi Allah sudah membimbing kita dengan Al-Quranul Karim, dengan wahyunya, untuk mengatur hidup rumah tangga. Jadi ada cara-cara damai yang bisa ditempuh antara suami dan istri. Pernah mengalami pasang surut dalam hubungan rumah tangga kan? Pasti ya Pak ya? Semuanya pasti mengalami lah. Tidak selamanya harmonis. Pasti ada permasalahan yang timbul. Ya, bahkan bisa meruncing. Pernah ada yang pisahan? Ya, ada ya. Makanya Allah sudah memberikan rambu-rambunya, karena semua manusia akan mengalaminya, permasalahan hidup rumah tangga, entah itu kekurangan ya penghasilan dan lain sebagainya lah, atau permasalahan-permasalahan lain yang timbul kadang yang tidak kita prediksi sebelumnya. Tapi kalau hati kita kuat, ya niat kita kuat, ya insya Allah bisa teratasi ya. Kalau cintanya kuat antara keduanya, ya insya Allah bisa mengatasi lah. Akan mencari cara damai ya, dalam setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan jangan sampai pisah ya Pak ya, sampai tua, sampai akhir hayat menemani bapak ibu semuanya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah itu walaupun diguncang apapun dia tetap tenang, karena memang sudah kuat ya pertahanannya, pertahanan batinnya maksudnya. Karena ada ikatan cinta yang begitu dalam, saling memahami, saling menjaga, maka apapun ujian yang mungkin muncul akan bisa diatasi. Ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting niat baik dalam setiap permasalahan itu ya. Kalau ada masalah ya dipastikan masalahnya, jangan sampai salah dalam memutuskan, salah dalam menilai. Ya nanti menyesal. Kemudian walan tastati'u, dan kalian tidak akan mampu an ta'dilu, bahwa kalian berbuat adil, tusawu, menyamakan bainan nisa, di antara istri-istri, fil mahabbati, di dalam cinta, walau harastum, walaupun kalian sangat menginginkannya ya, ala dzalika, atas hal itu. Yang ini, ayat ini berkaitan dengan mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Berarti ini nggak berlaku buat kita Pak.
kita makomnya belum sampai, berarti belum sampai ayat ini, karena kita baru satu. Masih termasuk orang-orang yang penakut, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut cukup satu kan? Berarti masih takut Bapak, terutama takut dengan istri. Ya boleh kalau Bapak berani. Kan itu halal, tidak dilarang. Yang penting penuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, ayat ini untuk mereka yang makomnya sudah tidak takut lagi, lebih dari satu. Ya, jadi diingatkan oleh Allah, wahai kalian suami yang memiliki banyak istri, kalian itu tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian, terutama dalam masalah mahabbah. Ya, nggak bisa membagi cinta. Cinta itu cuma satu, Pak. Kalau cintanya kepada yang pertama terus, tidak mungkin dibagi-bagi ya, secara sama untuk masalah mahabbah. Ya. Walau harastum, walaupun kalian menginginkan itu ya. Kalau masalah nafkah sih harus sama ya. Nafkah, giliran itu harus sama. Yang diwajibkan dalam poligami itu harus berbuat adil ya. Itu dalam masalah nafkah dan jadwal giliran. Itu harus adil. Nafkah itu ya harus sama semua istri. Kalau lebih dari satu harus disamakan, Pak. Jangan dibedakan. Termasuk jadwal waktu untuk menginap dengan yang satu ya, itu harus sama. Harus dijadwal, tidak boleh seenaknya. Lagi suka di sini terus nggak boleh, harus izin dari yang satunya. Ridho enggak. Nah, dalam masalah nafkah dan masalah giliran itu harus adil. Tapi dalam masalah mahabbah itu tidak mungkin mampu. Pasti suami cenderung salah satu yang sangat dicintai itu. Karena hati cuma satu. Kalau sudah terisi, yang lain tidak bisa masuk. Fala tamilu kullal maili ya. Maka janganlah kamu condong dengan semua kecondongan ya. Ila allati tuhibbunaha fil qismi wa nafaqah, kepada seorang istri yang kamu cintai dalam masalah pembagian giliran dan nafkah. Yang penting jangan terlalu condong. Walaupun umpamanya kamu cintanya hanya kepada salah satunya, yang penting jangan terlalu condong dalam masalah nafkah dan giliran. Jadi masalah nafkah giliran disamakan. Walaupun hati cenderungnya satu, tapi jangan sampai karena cenderungnya satu yang dikasih nafkah dan giliran ini saja. Wong ini statusnya masih istri ya, tidak boleh seperti itu. Fatadzaruha, maka kamu meninggalkannya, tatruku ya, anha ya, kal mu'allaqah, seperti perempuan yang digantungkan ya. Ya, jangan sampai yang satunya dibiarkan menggantung ya, nggak jelas, tidak diberikan hak nafkahnya atau gilirannya. Allati lahiya aimun waladata ba'lin ya.
Ya, jadi dalam masalah mahabbah seseorang tidak mungkin bisa berbuat adil. Ya, yang penting jangan sampai cenderung ke salah satunya. Ya, dalam masalah nafkah dan pembagian giliran. Wa in tuslihu, dan jika kalian berbuat baik bil adli, dengan adil, wa bil kismi, dan dengan giliran, yaitu berbuat adil dalam masalah nafkah dan juga giliran. Wa tattaqu, dan kalian takut al juru, akan berbuat penyimpangan. Penyimpangan itu berbuat zalim, yaitu tidak berbuat adil, memberikan hak-hak kepada semua istri secara adil. Itu namanya zalim. Jadi memang tidak mudah sih kalau ingin memiliki istri lebih dari satu. Kewajiban berbuat adilnya itu, Pak, ya, yang tidak boleh dilanggar, harus adil pada semuanya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah, ada itu Ghafurun, maha pengampun. Ya, lima, terhadap apa-apa fi qalbikum, yang ada di dalam hati kalian, minal maili, berupa kecenderungan. Ya, perkara hati cenderungnya kepada salah satu, insya Allah diampuni oleh Allah, karena kan di luar kemampuan manusia untuk bisa membagi cinta, nggak mungkin bisa. Ya, pasti cenderungnya kepada salah satunya. Ya. Dan itu tidak dosa. Yang penting secara zahir harus berbuat adil pada semuanya. Ya. Rahiman, dan maha penyayang, bikum, dengan kalian, fi dzalika, dalam apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi Allah maha pengampun terhadap kesalahan-kesalahan. Nah, Allah maha penyayang. Nah, itu Pak, mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'an wa hifdza as-sunnah fil 'ilmi wa fununihi wa sabbit fi qulubina wasta'in biha badana fi laylina wa nahrina badama waqaitana. Allahumma rzuqna fatawaffa fil Qur'anil 'azim wa nurana tadbi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatammi lisani wa wahyi qalbi wa nawwirhu bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna tula umri wa hayati ma sihhati wal afiyati fi husni amal wa ilman nafi'a wa mutaqabbala hani'an mari'atu nina biha ma'simat wa salamatan fid darain wa farjan ajila wa makhrajan min kulli shiddati wa subha wa sitran jamidan wa sunajiza wa shifaan min kulli da'i wa maradin wa saqam wa rzuqna al-'afiyata wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
نستعين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disimpan ya?